Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang berbahagia. Alhamdulillah, untuk saat ini saya berada di Makom Lama Desa Pulurejo. Orang-orang masyarakat sini menyebut makam Kalipolo, ya Pak Arya. Makam Kalipolo karena di sini dulu di sekitar makam ini ada dusun yang bernama Dusun Kalipolo. Dan saat ini saudaraku, saya bersama beliau, yaitu Mas Dian Soekarno, salah satu sejarawan Jombang. Beliau telah menulis banyak tentang sejarah desa dan dusun yang ada di Kabupaten Jombang. Dan saat ini beliau Mas Dian Soekarno, kemudian ada Pak Hartoyo, beliau Pak Hartoyo. Kita bersama-sama mau napak tilas terkait dengan sejarah berdirinya Desa Pulurejo. Di makom ini, saudaraku, ada salah satu tokoh atau pendiri Desa Pulurejo. Beliau adalah Mbah Kiai Ali Rejo atau Mbah Ali Rejo, masyarakat Desa Pulurejo menyebutkan. Dan alhamdulillah untuk saat ini saya juga bersama dengan salah satu cicit beliau, yaitu Bapak Hartoyo. Ini cicit dari Mbah Kiai Ali Rejo. Saudaraku, ditemani dengan beliau Mas Dian Soekarno, Pak Hartoyo. Marilah kita bersama-sama kita ke makam beliau dulu, yang nantinya kita akan meminta informasi terkait dengan sejarah desa di Jombang. Salah satunya nanti adalah Desa Pulurejo. Mari saudaraku, bersama-sama kita menuju ke makam Mbah Kiai Ali Rejo, pendiri Desa Pulurejo. Monggo Mas Dian, Pak Hartoyo. Kontak sama toko-toko yang sudah. Nah, kemungkinan beliau tidak mau dibuka. Akhirnya Pak Yai itu ngendikannya tahun 1797. Padahal 1797 itu kan diangkatnya Pangeran Dirjo III jadi Bupati Madiun. Alhamdulillah, saudaraku, tadi beliau Mas Dian Soekarno, salah satu sejarawan Jombang, peduli sejarah Jombang, telah berziarah ke makam beliau, Mbah Kiai Ali Rejo. Mbah Kiai Ali Rejo ini adalah salah satu prajurit atau Laskar Diponegoro yang pada akhirnya nyampe di desa ini, kemudian menjadi salah satu pendiri desa. Beliau untuk saat ini berusaha ingin menggali cerita tentang sejarah berdirinya Desa Pulurejo, dan alhamdulillah ternyata diberikan kesempatan oleh Allah untuk saat ini datang ke Desa Pulurejo dan berziarah. Untuk saat ini Mas Dian Soekarno setelah panjenengan berziarah kemudian mendapatkan informasi terkait
sejarah berdirinya Desa Purworejo. Saya ingin mendengarkan sepatah dua kata tentang apa yang jenengan laksanakan saat ini terkait dengan mencari tahu atau mempelajari sejarah berdirinya Desa Purworejo. Monggo Mas Dian Soekarno. Ya, terima kasih Mas Eko. Saya jauh sebelum berziarah ke makam Mbah Halirejo, saya dulu menulis buku spiritualitas Bung Karno. Ada 3 buku, yakni tentang Candra di Muka, Pulung Kepresidenan, dan Pamor Surut. Disitulah kemudian ternyata saya menggali sejarahnya Bung Karno, tidak lepas dari spiritual yang bersinggungan dengan kelaskaran Diponegoro. Nah, yang menarik perhatian saya adalah salah satu laskar petingan, laskar khusus pasukan elit ya. Itu disebut sebagai Laskar Barjumuah atau Barjumuah. Itu sebenarnya adalah kumpulan para ngalim ulama yang cukup memiliki beragam ilmu dan juga kepandaian berperang, kanuragan, kajadukan ya. Nah, ternyata itu semua berkumpul di Jombang, tepatnya di Masjid Gedung Rejo. Masjid Gedung Rejo ada Mbah Yai Suhada, ada Mbah Yai Zabrozi, ada Mbah Yai Sanusi. Nah, ini sebenarnya adalah orang-orang yang sangat mumpuni di bidang keilmuan kanuragan dan juga keagamaan. Ini ada apa gitu? Nah, pertanyaan saya waktu itu kisaran tahun 2012 sampai 2018 ya. Nah, dan alhamdulillah hari ini saya kemudian diarahkan ke Mbah Halirejo. Dan ini juga sejarah itu sebenarnya kan bisa berubah senyampang kemudian ada penemuan fakta baru. Nah, yang menarik bagi saya ini ada cerita tutur tentang keberadaan beliau. Ada satu pesan-pesan Sinandi ya, pesan yang disamarkan tentang keterkaitan prajurit-prajuritnya di Diponegoro yang sebagai lajering Jawa. Mbah Halirejo sendiri namanya sebenarnya bukan Mbah Halirejo. Itu ada informasi yang nyampe ke saya bahwa beliau sebenarnya adalah sosok alibasa atau panglima perangnya pasukan kelaskaran Diponegoro. Nah, apakah ini mengarah pada alibasa Mustafa Sentok Prawiro Dirjo? Wallahu alam. Tetapi ini adalah fakta menarik karena sebagaimana misalkan saya contohkan Pangeran Benowo, sosok Gajah Mada dan sebagainya, itu makamnya ada di mana-mana. Apa itu makam atau petilasan gitu. Nah, Mbah Halirejo sendiri saya mendengar ada merupakan keturunan Madiun, Prawiro Dirjo, ya, itu. Kemudian ada saya dengar pemakamannya di Maluku dan sebagainya. Itu Bengkulu ya, Bengkulen. Nah, versi kolonial. Tetapi kemudian saya setelah menelusur, dan ini memang ada bahasa-bahasa Sinandi, ada bahasa-bahasa yang tersamar demi sebuah keselamatan ya. Karena pucuk pimpinan tertinggi dari pasukan Lajering Jawa itu pasca penangkapan, saya pikir pemberangusan ya, akal liciknya pihak kolonial. Ya. Ini tetapi biarlah ini menjadi sebuah misteri besar. Kita sebagai generasi penerus adalah meneladani kisah perjuangan besar Java Orlok, perang besar Pangeran Diponegoro, yang dimana karena peperangan itu memporak-porandakan kas kerajaan Belanda sampai 200.000 gulden. Nah, kalau bupati saja itu membeli rumah mewah itu seharga 15 gulden, itu bisa dibayangkan akibat perang itu bagaimana dampaknya terhadap Eropa, dampaknya terhadap dunia. Tapi karena kelicikan, dan itu memang sudah titip mongso ya. Saya pikir ini adalah sebuah perjalanan panjang bagi kita generasi penerus itu, tidak kemudian berkata mana yang benar, mana yang, tapi
tapi bagaimana peran sejarah itu sendiri. Sebagaimana diingatkan Bapak Bangsa Bung Karno, Jasmira, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, dalam konteks Jawa panggonan semu, jadi semuanya itu dilakukan dengan bahasa Sinandi, bahasa tersamar, bahwa sejarah adalah sejaning arah kopas kehidupan lewat figur sosok Mbah Ali Rejo. Kita belajar banyak, kita belajar tentang perjuangan, kita belajar tentang kemanusiaan, kita belajar tentang kehidupan. Dan ini perlu pesan saya kepada generasi penerus dan saya secara pribadi, ini adalah simpul-simpul tetenger. Beliau bukan sirna menjadi tanah, tapi beliau kembali ke haribaannya dengan nama harum yang tidak ada tandingannya. Kita sebagai generasi penerus hanya bisa meneladani untuk semakin cinta pada negeri ini. Itu Mas Eko. Terima kasih Mas Dian Soekarno. Luar biasa saudaraku, alhamdulillah itu tadi terkait dengan napak tilas beliau yang saat ini ada di Desa Purworejo. Salah satunya adalah ke makam Mbah Ali Rejo atau Mbah Ali Rejo, salah satu pendiri Desa Purworejo. Perlu diketahui bahwasanya tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwasanya di Jombang sendiri memang sebenarnya banyak, insya Allah banyak Laskar Diponegoro yang selama ini tidak bisa kita deteksi atau kita ketahui karena beliau dulu ketika nyampe di kota Jombang pertengahan abad 18 yang beliau lakukan pertama kali adalah merahasiakan identitas sehingga ada beberapa yang berkembang, narasi yang berkembang di masyarakat, ada beberapa Laskar Diponegoro yang sudah diketahui oleh masyarakat Jombang. Namun sebenarnya insya Allah masih banyak lagi para penderek prajurit atau Laskar Tarekat prajurit Diponegoro yang ada di Jombang yang belum diketahui oleh masyarakat kota Jombang, yang mana perlu diketahui beliau ini adalah notabene-nya atau latar belakangnya adalah para ulama, para santri atau Laskar Tarekat pendukung penderek Pangeran Diponegoro. Terima kasih Mas Dian Soekarno telah meluangkan waktunya untuk bersama saya dan juga Pak Hartoyo dari keluarga Bani Ali Rejo. Kepada semua keluarga Bani Ali Rejo saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.